Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu, bersama-sama bersekutu dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita. Kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pada hari ini hanya nama Tuhan kita Yesus Kristus yang kita tinggikan dan kita muliakan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam
kebenaran sampai selamanya. Ini yang kami punya, hati sebagai hamba. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Ini hati kami, kami serahkan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Kau Allah yang besar, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kasih setiamu yang telah Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang Kau beri. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Urapi kami dengan pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar supaya pagi hari ini dengan segenap hati dan segenap jiwa kami Bapa, kami mau melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara kami yang sedang berada di rumah, yang bersama-sama dengan kami mengikuti akan ibadah ini ya Bapa. Kiranya Engkau juga yang mengurapi dengan pengurapan Roh Kudus-Mu Bapa, memberkati akan saudara-saudara kami, agar supaya sukacita boleh mereka rasakan, boleh kami rasakan lewat ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang nanti akan memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang mengurapi dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar supaya kebenaran firman-Mu pada hari ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Semuanya kami serahkan tangan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah akan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sama-sama datang untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita lupakan semua yang telah lalu. Mari kita arahkan tujuan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Akan yang telah lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan
pekerjaanmu dalamku. Haleluya. Bahkan yang telah lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintah, nyatakan ku mau setia, ku mau setia. Kan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Ku mau setia, kan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan. Bersama-sama kita nyatakan, ku mau setia, kan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sungguh besar akan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Saudara terkasih, saat ini kita siapkan hati kita untuk kita belajar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Kau tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Yesus. Tak akan pernah ku ragu, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kau tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kau tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali tubuh dan batinku, sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kau tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kau tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kau tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Selamat pagi saudara sekalian yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun saudara ada di rumah, tetapi kita boleh bersekutu bersama di dalam nama Yesus Kristus. Dan marilah saudara, kita akan bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama tunduk kepala dan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah akan Engkau ya Bapa yang mengasihi kami. Walaupun kami saling berjauhan, tetapi Engkau boleh mempersekutukan kami pada jam ini. Di sekitar puji-pujian, memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan di sekitar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami rindu mendengarkan akan sabda-Mu yang akan menuntun seluruh kehidupan kami, agar kami boleh lebih mengerti akan kehendak daripada Bapa. Pada pagi hari ini kami mohon ya Yesus, Engkau mengurapi kami sekalian, baik kami yang mendengarkan firman-Mu maupun hamba-Mu yang hina dina ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus, agar kiranya Engkau-lah saja Bapa yang akan dipermuliakan. Tuhan, Roh Kudus, Engkau mengambil alih akan kebenaran firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami, dan sembunyikanlah kiranya hamba-Mu
di balik salib dan kebenaran-Mu. Karena kami boleh mempercayakan kebenaran firman-Mu dan kami rindu mendengarkan akan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menaikkan segala doa kami. Amin. Nah saudara sekalian, pada pagi hari ini judul daripada firman Tuhan yang akan kami sampaikan yaitu dengan judul Hamba yang Setia. Siapakah sebenarnya hamba yang setia itu saudara? Seorang hamba tidak mempunyai hak. Seorang hamba hanya dapat mengerjakan apa yang tuannya mau. Seorang hamba hanya sebagai seorang pelayan. Nah, untuk menjadi seorang hamba yang setia, kita membutuhkan akan ketiga hal sifat daripada seorang hamba. Yang pertama yaitu kerendahan hati. Yang kedua yaitu kelemah lembutan. Yang ketiga yaitu kesetiaan. Dan bagaimanakah kita bisa menjadi hamba yang setia saudara? Nah mari saya ajak saudara sekalian untuk membuka Alkitab saudara. Dan kita akan membaca firman-Nya yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-23 ayat 26 sampai dengan 28. Demikianlah firman Tuhan itu berbunyi. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi tidak duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku. Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ayat yang ke-26 sampai ke-28. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah kamu menjadi hambanya. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan juga kita akan membaca daripada Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus, saudara, pada waktu itu bahwa ibu daripada kedua anak Zebedius yaitu Yohanes dan juga Yakobus minta kepada Yesus. Di dalam ayat 21 dikatakan, apakah yang hendak kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Dan bagaimanakah jawab daripada Yesus pada ketika mendengar akan permintaan daripada ibu Zebedius? Pandangan daripada ibu Zebedius yaitu jikalau satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, maka mereka mempunyai satu kemuliaan, satu kehormatan, mempunyai satu kedudukan dan mempunyai muka sehingga mereka terkemuka di antara masyarakat. Saudara sekalian, betapa seringkali kita sebagai umat Kristen di dalam kita mengikut Tuhan Yesus dan di dalam kita melayani Tuhan, seringkali hari ini terjadi di dalam hidup kita bahwa kita hanya mempunyai sikap yang seperti ibu daripada kedua anak Zebedius itu. Oh saudara sekalian, kita hanya mencari kehormatan,
Kita hanya mencari kemuliaan supaya kita terkemuka di masyarakat. Dan di dalam hal ini, jikalau kita mempunyai sikap yang demikian, berarti kita tidak memuliakan Allah kita, melainkan kita mencari untuk memuliakan diri kita sendiri. Dalam hal ini berarti kita sudah mencuri kemuliaan Allah yang kita sembah. Tetapi bagaimanakah jawab Yesus pada saat itu? Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-23, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Yesus berkata bahwa untuk duduk sebelah kanan dan kirinya, Yesus tidak berhak untuk memberikan. Oh, dia menghormati akan Bapaknya. Dan selanjutnya firman Tuhan berkata, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Berarti dia menghormati Bapaknya, berarti dia tidak mencuri kemuliaan Bapa untuk dirinya sendiri, melainkan dia berkata di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-31 bagian C. Injil Yohanes pasal 14 ayat 31. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Di dalam Injil ini Yesus menghormati Bapaknya. Dia hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepada dia. Dia tidak mencuri kemuliaan daripada Bapa, melainkan dia mengagungkan. Di sini kita melihat saudara bahwa Yesus menyatakan dirinya karena dia dengan satu kerendahan hati untuk melayani Bapaknya selama di dalam dunia ini. Marilah saudara, kita akan bertanya bagi diri kita sendiri, di dalam aku mengikut Tuhan dan di dalam aku melayani Tuhan, apakah aku sudah mempunyai hati seperti Yesus yang merendahkan dirinya dan berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, sebab itu sebagai hamba yang setia, kita perlu mempunyai kerendahan hati, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri dan bukan hanya untuk memuliakan Allah yang kita layani. Saudara, adakah dalam hidup kita di dalam melayani dan mengikutan kita kepada Yesus mempunyai satu kelemah lembutan yang kita menjunjung tinggi akan Allah yang kita sembah? Saudara sekalian, inilah hal yang pertama. Sudahkah kita mempunyai kerendahan hati? Dan hal yang kedua, sifat yang kedua yaitu kelemah lembutan. Belajar pada waktu itu ketika murid-murid mendengar perkataan daripada kedua saudara Zebedius itu. Oh, mereka di dalam ayat 24 berkata, mereka ke-10 murid yang lain, kepada kedua murid itu mereka marah sekali. Tetapi bagaimanakah sikap Tuhan Yesus? Sikap Tuhan Yesus pada waktu itu, dia berkata dalam ayat 25, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Inilah yang dikatakan Yesus, dengan kelemah lembutannya dia menasihati akan murid-muridnya bahwa pemerintah daripada bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Saudara sekalian, hal ini kita boleh juga mengerti kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel pada waktu itu ada di bawah jajahan daripada Mesir, dan mereka semua
tertindis, mereka harus bekerja rodi dan untuk membangun daripada kota perbekalan Piton dan Ramses. Kita bisa baca di dalam Keluaran pasalnya yang 1 ayat yang ke-11. Itulah cara dunia memerintah dengan kekuasaan dan dengan tindisan. Tetapi Yesus berkata di dalam ayat 26 begitu jelas, tidaklah demikian di antara kamu. Tidak demikian di antara kamu. Lalu ia berkata dalam ayatnya yang ke-27, barang siapa ingin menjadi di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara sekalian yang dikasihi Kristus, dikatakan jikalau ingin menjadi besar harus menjadi pelayan. Dan jikalau ingin menjadi terkemuka harus menjadi hamba. Disinilah kita melihat kelemah lembutan Yesus mengajar kepada kita sekalian, mengajar kepada murid-murid agar mereka mempunyai hati yang lemah lembut seorang dengan yang lain. Karena kita tahu orang yang lemah lembut itu mempunyai penundukan, akan mudah dipimpin dan diatur. Dan orang yang sebagai pelayan bukan sesukanya sendiri bekerja, tetapi ikut komando daripada tuannya. Dan sebagai seorang hamba tidak sesukanya sendiri bekerja menurut aturan dan cara dirinya sendiri, tetapi cara tuannya oleh roh penundukan kepada mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus, pada satu ketika saya teringat ketika kita mengadakan KKR di Rote, di kota Rote. Pada saat itu kami terdiri daripada 6 orang. Dan di antara kami saling berselisih paham satu dengan yang lain. Tidak sehati. Dan kami saat itu dipanggil oleh dosen kami, dan dosen kami menasihati kami. Jikalau saudara di dalam akan melayani, saudara di dalam hal ini saling bermusuhan, saling sakit hati, tidak ada kesehatian, maka sebelum saudara pergi berperang untuk melawan si iblis, saudara sudah menjadi kalah karena si iblis. Pada waktu itu lalu kami sekalian masing-masing berdoa mencari wajah Tuhan, minta ampun dan bertobat. Dan pada saat itu apa yang terjadi saudara? Saat itu kita sekalian berbaik hati satu dengan yang lain. Dan pada sorenya ketika kita mengadakan KKR di Rote, apa yang terjadi saudara? Saat pujian dinaikkan, saat khotbah disampaikan, tiba-tiba dari belakang ada seorang yang matanya merah seperti darah. Dia lari menuju kepada tim kami dan dia minta pertolongan untuk dilayani. Saat itu dia dilayani, dia dilepaskan daripada 99 kuasa dan dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan pada saat itu saudara, ketika selesai kebaktian, maka apa yang terjadi? Dia menyaksikan kepada jemaat dan berkata, aku mempunyai 99 kuasa di dalam diriku. Tetapi kuasa itu yang membawa aku dan membawa orang lain binasa masuk di dalam neraka. Tetapi pada sore hari ini, malam hari ini, setelah aku bertemu dengan Yesus Kristus sebagai juru selamatku, dialah satu-satunya kuasa yang melebihi daripada segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Dan dia katakan, mari saudara, kita biarlah lebih percaya kepada Yesus dan menerima kuasanya, supaya kita boleh belajar dalam hal ini untuk melayani. Di dalam satu tim kita harus ada sehati dan sepikir.
kita saling meninggikan diri, maka tidak ada persekutuan, maka kita akan gagal. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Yesus, bagaimanakah kita bisa sepikir dan sehati? Mari kita baca di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung beban, karena itu memenuhi hukum Kristus. Seperti Yesus yang lemah lembut menasihati murid-muridnya. Mari pada pagi hari ini kita juga belajar apa arti melayani dan apa arti menjadi hamba yang setia, mempunyai sikap pribadi yang lemah lembut. Sudahkah kita sebagai pengikut dan pelayannya mempunyai hati yang lemah lembut sebagaimana Yesus ajarkan, sebagaimana Yesus katakan kepada murid-muridnya, dan saat ini Yesus berkata untuk kita sekalian. Dan yang ketiga yaitu mempunyai kesetiaan. Dalam ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, dengan kesetiaan, Yesus Kristus berkati anak manusia datang bukan dilayani, tetapi untuk melayani. Selama Yesus masih di dalam dunia ini, dia selalu melayani. Dia banyak membuat mukjizat. Dia banyak melepaskan orang daripada ikatan iblis. Dia banyak melepaskan orang daripada dosa. Dia banyak membangkitkan orang yang mati. Saudara, hal inilah pelayanan Yesus secara rohani. Tetapi Tuhan datang ke dunia ini tidak hanya melayani secara rohani, saudara, melainkan dia juga melayani secara jasmani. Oh, dia mengetahui akan banyak orang yang akan kelaparan. Maka dia buat 5 roti dan 2 ekor ikan itu untuk memberikan makan kepada 5.000 orang. Demikian juga yang 4.000 orang diberi makan, dicukupkan dan ada sisanya. Saudara sekalian yang kita kasih, bagaimanakah kesetiaan Tuhan Yesus saat dia ada di dalam dunia. Dan disinilah kita boleh bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah aku juga setia di dalam mengikut Yesus? Sudahkah aku juga setia melayani dia dengan satu kelemah lembutan hati yang lembut, dengan satu yaitu mempunyai hati yang rendah dan dengan kesetiaan? Bukan sampai di situ Tuhan Yesus melayaninya. Setelah Yesus bangkit, murid-murid merasa takut. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus selama 40 hari di dalam dunia ini, oh, dia mendatangi murid-murid satu persatu untuk meneguhkan imannya, untuk memberikan panggilannya kembali kepada mereka, dan untuk meneguhkan agar kiranya murid-murid bisa melaksanakan, meneruskan akan visi daripada Allah yang diteruskan kepada manusia, sehingga kita sekalian boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Mari saudara, biar kita belajar sebagaimana Yesus yang mempunyai 3 sikap, yaitu yang pertama rendah hati, yang kedua lemah lembut, yang ketiga setia. Marilah saudara, biar kita juga tidak mementingkan diri kita sendiri dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk menebus dosa manusia, yaitu kita semua. Karena Yesus seorang pemimpin yang menghamba. Saudara sekalian, kalau 4 hari lagi kita akan menyelesaikan tahun 2020, sudahkah kita menjadi hamba-hamba yang setia sehingga tetap kita rendah hati, tetap kita mempunyai gairah di dalam melayani Tuhan, tetap kita juga mau menjadi seorang hamba yang menghambakan dirinya kepada Dia. Mari saudara,
Biar kita tidak hanya saat kita mempersiapkan Natal, oh begitu kita menggebu-gebu melayani, begitu kita dengan setia melayani. Tetapi bagaimanakah saat kita memasuki tahun 2021? Apakah sudah kita stop sampai di situ di dalam mengikut Tuhan Yesus, di dalam kita melayani Tuhan Yesus? Saya menghimbau pada pagi hari ini, marilah biar kita setia seperti Kristus, sebagaimana di dalam kitab Ibrani yang dikatakan di dalam patsalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Kitab Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ibrani pasal 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jikalau kita sampai kepada akhir teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara, kalau Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, siapa rumahnya? Dikatakan di dalam ayat ini, rumahnya yaitu kita sekalian, saudara. Dan biarlah kita juga mempunyai hati seperti Yesus, dan kita juga setia sebagaimana teladan Kristus yang diberikan kita. Marilah biar kita menjadi hamba-hamba yang setia untuk melayani Tuhan, bukan pada akhir tahun ini saja, melainkan memperbaharui akan ikrar kita untuk menjadi hamba yang setia di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah saudara, kita akan bersama-sama tunduk kepala dan masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kebenaran firman-Mu. Betapa lemahnya kami Tuhan di dalam kami mengikut Engkau. Betapa lemahnya kami Tuhan di dalam kami melayani Engkau. Seringkali satu momen kami begitu bergairah melayani Engkau Tuhan. Tetapi setelah itu kami seperti limun jus yang sebentar lalu lenyap. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah kiranya di dalam akhir tahun 2020 ini, sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru Tuhan. Biarlah kiranya Engkau ya Roh Kudus akan membakar hati kami. Kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Dan Engkau ya Yesus yang akan menuntun. Bahkan Engkau Yesus yang telah memberikan teladan kepada kami. Bahwa Engkau mempunyai kelemah lembutan. Bahwa Engkau juga mempunyai kesetiaan. Bahwa Engkau juga mempunyai kerendahan hati di dalam mengikut akan Kristus Yesus yang sudah mati dan menebus segala perbuatan dosa kami. Bahkan memberikan kami hidup yang kekal, yang membawa kebahagiaan kami, yang dimana kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kiranya Tuhan Roh Kudus yang akan menerjemahkan selalu di dalam hidup kami pada pagi hari ini. Dan kiranya kemuliaan bagi Bapa saja yang boleh kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur saudara untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita masih melakukan secara online. Namun kita berterima kasih kepada Tuhan kalau ini merupakan minggu yang ke-52 di tahun ini. Dan boleh dikatakan di tahun 2020 ini kita terus melakukan ibadah secara online. Dan kita tidak tahu bagaimana nanti tahun 2021. Ya, kita tetap berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan akan ikut campur tangan dalam segala hal, juga bagi gereja-gerejanya. Saudara-saudara, lewat kesempatan ini saya ingin mengingatkan nanti pada ibadah tutup tahun, yaitu 31 Desember, saudara,
kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi saudara dapat mempersiapkan roti, mempersiapkan minuman. Kita akan tutup tahun 2020 dengan perjamuan kudus. Kita yakin bahwa darah Tuhan Yesus menjadi kekuatan untuk kita. Kita percaya tubuh Tuhan Yesus akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin, saudara. Amin. Mari kita akan tutup dengan doa, saudara-saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita menundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan untuk minggu terakhir di tahun 2020 ini. Kami memang bergumul, kami menyadari Tuhan di tahun ini banyak sekali pergumulan, masalah. Tapi dari minggu kepada minggu Tuhan telah memimpin akan kami semua. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sepanjang tahun 2020. Engkau tetap beserta dengan setiap kami sidang jemaat-Mu. Engkau menyertai seluruh pelayan-pelayan yang melayani lewat ibadah online. Terima kasih untuk tim multimedia, terima kasih untuk tim musik, terima kasih untuk tim puji-pujian, terima kasih untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani firman-Mu di sepanjang tahun 2020. Terima kasih Tuhan untuk alat-alat multimedia yang boleh kami pergunakan. Engkau telah memberkati seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Mereka dapat bersekutu melalui ibadah online. Biar kiranya Engkau yang menyertai. Kami juga berdoa siapkan hati kami untuk nanti pada tanggal 31 Desember dalam ibadah tutup tahun untuk kami makan dan minum di dalam perjamuan kudus. Biar kiranya Engkau yang akan memberkati perjamuan kudus itu. Kami percaya bahwa darah-Mu adalah sesuatu yang memberikan kepada setiap kami kekuatan. Demikian juga tubuh-Mu adalah makanan yang sungguh-sungguh yang memberi kepada kami suatu kehidupan. Siapkan kami seluruh jemaat Tuhan untuk kami duduk, makan, minum dalam perjamuan kudus. Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segalanya di dalam tangan Tuhan. Kami pun ingin mengucapkan syukur karena kami sudah merayakan akan ibadah Natal pada tanggal 24 Desember yang lalu. Tuhan telah memberkati. Terima kasih untuk persekutuan yang indah lewat ibadah Natal. Kami menikmati satu ruangan yang indah, ruangan gereja di Pekunden Timur yang Tuhan telah atur segalanya. Terima kasih untuk panitia Natal yang telah bekerja dan melayani. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Kami semua dikuatkan, kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia tidak sia-sia. Engkau lahir di Bethlehem. Tetapi kami percaya Tuhan, lewat Natal itulah menjadi satu awal dari kehidupan yang baru bagi kami. Karena Yesus bukan sekedar lahir di dalam palungan, tapi Yesus lahir di dalam hati setiap kami. Kami dilahirkan baru oleh Tuhan Yesus. Biar kiranya hidup kami merupakan satu kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Kami ucapkan syukur atas semuanya. Terima kasih untuk ibadah Natal itu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bernatalan dengan seluruh sidang jemaat, walaupun secara online. Lewat ibadah Natal yang lalu. Terima kasih untuk semuanya itu. Pimpin kami
Kami menyerahkan hari-hari di depan kami tetap di dalam tangan-Mu. Tidak lama lagi kami akan meninggalkan tahun yang lama ini, tahun 2020. Dan kami akan song-song nanti datangnya tahun yang baru, tahun 2021. Kami tidak sendiri, tetapi kami bersama dengan Engkau. Sungguh Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Allah bersama kami. God with us. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau senantiasa bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang kekasih yang ada di rumah masing-masing, tadahkan hati saudara, tadahkan tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, di tahun yang sebentar lagi akan lenyap, dan juga di tahun yang baru, yang sebentar lagi, saudara-saudara akan memasukinya. Kasih setia Tuhan beserta dengan saudara. Sebab itu jangan takut dan jangan gentar. Jangan cemas dan jangan khawatir. Tuhan beserta dengan saudara. Haleluya. Amin. Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Angkat atas nama Bapa,